Baik, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan yaitu hasil proyek kami yaitu tentang analisis ketidakseimbangan trafo distribusi jaringan rendah. Sini yang beranggotakan saya sendiri Jonathan Mangudo Panjaitan, lalu ada Emma Gilasyadi, lalu ada Muhammad Koir dan juga Doni Malau. Nah, di sini ada 6 pembahasan, yaitu yang pertama analisis permasalahan yang dialami trafo tidak seimbang. Lalu ada presentasi pembangunan trafo. Lalu ada yang ketiga itu presentasi ketidakseimbangan trafo. Lalu presentasi rugi-rugi daya yang disebabkan arus netral trafo dan juga simulasi perbaikan pembebanan trafo jika diseimbangkan. Lalu solusi permasalahan trafo yang tidak seimbang. Nah, analisis permasalahan yang dialami trafo itu ya sebenarnya itu ya pertama itu kondisi beban yang dinamis, lalu ada gangguan pada jaringan, dan juga ada pemasangan dan pemilihan yang tidak tepat, dan juga distribusi beban yang tidak merata. Di sini kode gardu atau kode trafonya yaitu MT739 dan juga MT743 yang mempunyai daya sama-sama 100 dan arus nominal 104,3. Nah, di sini ada LWBP-nya dan juga WBP-nya. Baik, saya lanjutkan presentasi pembebanan trafo MT7391 di Jalan Tuasan. Luar waktu beban puncak sama dengan arus R tambah arus S ditambah arus T dibagi 3, yaitu arus R-nya 58 dan arus ditambah arus S 25 ditambah arus T 20 dibagi 3. Hasilnya 103 dibagi 3 sama dengan 34,3 ampere. Persen pembebanan sama dengan arus rata-rata dibagi beban full sama dengan arus rata-rata itu 34,3 dibagi 144,3 kali 100%, hasilnya 23,7%. Waktu beban puncak arus R tambah arus S ditambah arus T dibagi 3. Arus R-nya itu 90, arus S-nya 41 ditambah arus T 31 dibagi 3. Hasilnya 162 dibagi 3 yaitu 54 ampere. Persen pembebanan arus rata-rata dibagi IFL, arus rata-ratanya itu 54 dibagi 144,3 kali 100% sama dengan 37,4%. Selanjutnya persentase pembebanan trafo MT7431 di Jalan Alfala Raya. LWBP sama dengan arus R ditambah arus S tambah arus T dibagi 3. Arus R 50 ditambah arus S 40 ditambah arus T 54 dibagi 3. Hasilnya 144 dibagi 3 yaitu 48 ampere. Persen pembebanan arus rata-rata dibagi EFL sama dengan 48 dibagi 144,3 kali 100%, hasilnya 33,2%. Waktu WBP sama dengan arus R ditambah arus S ditambah arus T dibagi 3. Arus R itu 70 ditambah arus S 65 ditambah arus T 72 dibagi 3. Hasilnya 207 dibagi 3 yaitu 69 ampere. Persen pembebanan arus rata-rata dibagi IFL. Arus rata-ratanya itu 69
dibagi 144,3 kali 100%. Hasilnya 47,8%. Menjelaskan tentang persentase ketidakseimbangan trafo, yaitu trafo MT739 di Jalan Tuasan. Nah, pada saat luar waktu beban penuh, yang pertama yaitu dengan arus R dibagi arus rata-rata, yang dimana arus R nya itu 58 dan arus rata-ratanya 34,3 dan mendapatkan 1,69. Nah, di sini arus S-nya dibagi arus rata-rata 25 dibagi 34,3 mendapatkan 0,72. Nah, arus T-nya juga dibagi dengan arus rata-rata, yaitu arus T20 arus rata-rata 34,3 terdapat 0,58. Nah, di mana yang tadi persentase tersebut yang ABC itu dikurang 1 dan dibagi 3 dikali 100%. Nah, di sini kita tadi 169 dikurang 1 0,72 dikurang 1 0,58 juga dikurang 1 dibagi 3 kali 100%. Nah, mendapatkan 46,3%. Nah, di sini waktu beban pun penuh di trafo MT739 di Jalan Tuasan sama seperti tadi. Nah, di sini mendapatkan nilai 1,66, 0,75 dan juga 0,57. Ini nilai rata-ratanya sudah dibagikan di awal. Yang kita lihat di sini. Ini nilai rata-ratanya. Ini juga nih. Nah, ini jadi sama juga itu yang A kurang 1, A itu yang dimaksud dengan arus R itu. Nah, di sini 1,66 dikurang 1, 0,75 dikurang 1 dan 0,57 dikurang 1 dibagi 3 dikali 100% mendapatkan 4,6%. Nah, di sini masuk kita ke trafo yang kedua, yaitu trafo MT743 di Jalan Alfala Raya. Nah, waktu beban penuh itu sama juga rumusnya, arus R dibagi arus rata-rata yaitu 50,4 dibagi 48 mendapat 1,04. Nah, arus S juga 0,83, arus T nya juga 1,12. Nah, dikurang 1 dan dibagi 3 dikali 100%. Nah, mendapatkan 11%. Nah, di sini juga waktu beban penuhnya yang trafo MT743 di Jalan Alfala Raya itu, ini arus R-nya 75, arus rata-ratanya ini 69. Nah, jadi 1,08 sama juga. Ini arus S-nya 0,94 dan arus T-nya 0,49. Nah, dibagi seperti tadi 1,08 nih dikurang 1 tambah 0,94 dikurang 1 dan juga 0,49 dikurang 1 dibagi 3 kali 100% mendapatkan 21,6%. Baik, sekian. Nah, baik, ini saya akan menjelaskan persentase rugi-rugi yang disebabkan arus netral trafo, yaitu yang pertama di trafo MT739 di Jalan Tuasan, yaitu pada saat LWBP dan juga pada saat WBP. Nah, kita lihat dulu itu PN itu, yang dimaksud PN itu adalah losses pada pengantar netral atau satuannya watt, dan PN kuadrat itu adalah arus yang mengalir pada sisi netral atau satuannya ampere, dan juga ada RN itu tahanan penghantar netral atau satuannya ohm. Juga di sini ada PDA aktif itu yaitu 100
itu dikali 0,85 menjadi 85. Nah, kita lihat di sini pada saat LWBP di trafo di Jalan Tuasan, yaitu pertama ada PN sama dengan itu arus netral kuadrat dan RN. Nah, arus netral pada trafo di Jalan Tuasan ini ada 18 kuadrat. Ini yang RN-nya ini kita dapatkan setelah kita temukan dari etap dan jadi 18 ini dikalikan dengan arus RN ini dan mendapatkan 74,52 watt. Nah, 74 ini kita ubah menjadi kilowatt, yaitu menjadi 0,074. Nah, di sini PN-nya itu kita bagikan PN yang kita dapat pertama itu yang ini 0,74 kilowatt ini, nah, dibagi sama dengan daya aktifnya itu yaitu 85 dan juga dikali 100%, jadi dapat 0,087%. Nah, pada saat WBP sama juga rumusnya. Di sini arus netralnya itu 29 kuadrat dan ini nilai dari etapnya itu 0,161 dan kita mendapatkan hasil 135,4 watt. Lalu kita ubah menjadi kilowatt, yaitu 0,135 kilowatt. Nah, ini juga pengantar netralnya ini kita bagi dengan daya aktifnya 0,135 dibagi 85 dikali 100%, yaitu mendapat 158%. Nah, di sini ada perbandingan hasil pengukuran trafo yang di Jalan Tuasan yaitu MT739 dengan etap, yang dimana LWBP-nya itu pengukurannya 0,087 dan etapnya itu 0,352. WBP-nya itu 0,158 dan 0,588. Nah, di sini mempunyai selisih yaitu 0,265 dan juga 0,430. Nah, di sini juga persentase rugi-rugi daya yang disebabkan arus netral itu yang di Jalan Alfa Raya yang dengan kode trafo itu MT743. Nah, di sini kita lihat pada saat LWBP itu PN-nya ini kita cari yaitu dengan rumus IN kuadrat dikali RN arus netral. Di sini arus netralnya itu 25 dan ini yang 22,519 ini kita dapat nilainya dari etap, lalu kita kalikan jadi 1,574 watt, lalu kita ubah ke kilowatt. Nah, di sini PN-nya tadi sudah dapat 1,57 kilowatt, 1,57 jadi dibagi 85 kali 100% dan mendapatlah 1,847%. Nah, pada saat WBP juga begitu. Ini arus netralnya ini arus netral trafo tersebut 34. Ya, lalu kita kalikan dengan nilai etap itu 8,453 dapat 9,771 watt dan kita ubah menjadi kilowatt 9,77. Nah, di sini kita bagikan juga 9,77 bagi 85 kali 100%. Nah, lalu mendapatlah 11,494%. Nah, di sini juga perbandingan hasil pengukuran trafo yang tadi yang di Jalan Alfa Raya itu LWBP-nya itu mendapat pengukuran 1,847. Nah, nilai etapnya itu 0,470. Jadi selisihnya 1,377. Nah, WBP-nya itu pengukurannya dapat 11,494 dan nilai etapnya 0,823. Jadi mendapatkan selisih 10,671. Baik, sini saya lanjutkan yaitu solusi permasalahan trafo yang tidak seimbang. Nah, ada 3 itu pemantauan dan pengukuran, lalu ada penjelasan rutin, lalu ada penimbangan beban. Nah, pemantauan dan pengukuran yang pertama itu
pada pemasangan alat pemantauan. Memasang alat pemantauan seperti power quality alarm meteran, arus, dan tegangan pada trafo dan titik-titik kritis dalam sistem distribusi. Alat ini memungkinkan pemantauan real time terhadap kondisi beban. Nah, lalu ada analisis data yang mengumpulkan dan menganalisis data dari alat pemantauan untuk mengidentifikasi pola ketidakseimbangan beban dan potensi masalah lainnya. Analisis ini membantu dalam mengambil tindakan korektif yang tepat. Nah, lalu itu ada alarm dan peringatannya, mengatur sistem alarm dan peringatan untuk mendeteksi ketidakseimbangan beban yang signifikan. Hal ini memungkinkan respon cepat untuk mengatasi masalah sebelum terjadi kerusakan. Nah, itu juga ada dampaknya, yaitu deteksi dini terhadap ketidakseimbangan beban, lalu meminimal risiko kerusakan pada trafo, dan juga memungkinkan penyelesaian beban secara tepat. Lalu ada pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin yaitu yang pertama itu ada pemeriksaan visual dan fisik, melakukan inspeksi visual dan fisik secara rutin terhadap trafo dan komponen terkait, memeriksa adanya tanda-tanda kausan panas berlebih atau kerusakan pada isolasi. Nah, yang kedua itu ada pengujian dan kalibrasi, melakukan pengujian rutin pada trafo termasuk pengujian isolasi, pengujian tahanan, dan kalibrasi alat pengukur semua komponen berfungsi dengan baik. Nah, lalu juga ada pembersihan dan pelumasan, melakukan pembersih pada trafo dan komponen terkait untuk menghilangkan debu dan kotoran yang mengganggu kinerja melumasi bagian bergerak untuk mencegah kerusakan. Nah, ada dampaknya, yaitu dengan menjaga kinerja optimal trafo. Lalu ada mencegah kerusakan akibat ketidakseimbangan beban, dan juga memperpanjang umur operasional trafo sistem distribusi, dan juga mengurangi downtime dan biaya perbaikan. Nah, lalu ada penyeimbangan beban. Nah, yang pertama itu dia ada redistribusi beban. Salah satu langkah utama untuk mengatasi ketidakseimbangan adalah dengan redistribusi beban listrik di antara tiga fasa. Ini melibatkan analisis beban pada setiap fasa, kemudian memindahkan beberapa beban dari fasa yang lebih berat ke fasa yang lebih ringan. Nah, lalu ada penggunaan peralatan penyimbang beban. Penggunaan peralatan seperti balancer atau fase balancer dapat membantu dalam menyamakan beban antara fasa. Peralatan ini dapat mendistribusikan beban secara otomatis untuk menjaga keseimbangan. Lalu itu ada perencanaan distribusi beban. Saat merancang sistem distribusi listrik, penting untuk memperhitungkan distribusi beban yang seimbang, termasuk penempatan beban besar secara merata di antara fasa-fasa dan mempertimbangkan pola konsumsi beban dalam berbagai kondisi operasi. Nah, dampaknya itu mengurangi limbu biaya, mengurangi arus netral yang tinggi, meningkatkan efisiensi operasional trafo, memperpanjang umur trafo dan komponen terkait. Nah, sekianlah solusi dari permasalahan trafo yang tidak seimbang. Baik, di sini kita akan simulasikan dua trafo tersebut yang tidak seimbang. Di sini trafo MT739 dan trafo MT743. Nah, karena sini sudah dimasukkan tadi RST-nya, di sini ini RST trafo pertama, sini RST trafo 2 dimasukkan. Lalu kita run ambulance. Nah, di sini trafo kedua ini sudah seimbang, tetapi trafo yang pertama ini tidak seimbang. Jadi kita dua trafo ini harus diseimbangkan dengan angka yang sudah kita bagi
tadi, yaitu angka pertama itu di trafo RST pertama itu yaitu 53,4, lalu S-nya itu juga 54,8. Nah, lalu T-nya sudah dapat ya, dengan 54,2. Nah, di trafo kedua ini yang trafo MT743 juga begitu nilainya, kita ubah dengan, karena nilai sudah dibagi yaitu 70,6. Nah, ini juga 70,4. Nah, trafo kedua itu 70,8. Oke. Nah, kita run kan. Nah, bisa dapat kita lihat kedua trafo sudah seimbang. Nah, cara kita melihat lossesnya dan juga netral dari kedua trafo ini yaitu kita ini result. Pertama lossesnya dulu yaitu ini. Nah, bisa kita lihat nilai dari losses dari kedua trafo itu yaitu ini kilowattnya itu 1,0 dan kilowattnya itu 2,3. Nah, lalu kita cek data dari kedua trafo. Nah, ini data dari kedua trafo. Nah, ini dapat kita lihat netralnya sudah dapat. Oke, baik, sekianlah simulasi dari kelompok 8 tentang kedua trafo tersebut. Terima kasih.